Halo, selamat datang di konten fakta tersohor. Pada tahun 1818, di kawasan miskin di sekitar distrik Wettekapelle digemparkan dengan berita kematian yang tak wajar. Beberapa korban ditemukan dengan keadaan luka sayatan pada organ-organ dalam. Diduga, pembunuh berantai ini memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Korban pertama yang ditemukan yaitu seorang wanita bernama Marian Nicole yang berusia 45 tahun dengan ciri-ciri rambut hitam sedikit abu-abu di dalamnya, serta memiliki mata coklat. Pada tanggal 31 Agustus, dia ditemukan tewas di bak raw, roknya ditarik tepat di atas lututnya. Tenggorokannya digorok, memotong tenggorokan dan susum tulang belakangnya. Pembunuh memotongnya mulai dari bawah payudaranya, memutilasi alat kelaminnya dengan menusuknya 2 kali di area itu, total 5 luka. Banyak darahnya berakhir di bagian luar tubuhnya. Menurut koroner, si pembunuh menggorok lehernya ketika dia sudah terbaring di tanah, tidak saat dia berdiri. Tidak ada yang mendengar teriakan Mary, tidak ada orang-orang yang tinggal di dekatnya, tidak ada polisi yang berpatroli. Terakhir kali dia terlihat hidup adalah pada pukul 2.30 pagi, dalam keadaan mabuk menuju ke daerah tempat dia meninggal. Mayatnya ditemukan pada pukul 3.45 pagi. Pembunuhan itu tidak sampai di situ, tetapi merambat dari bulan September sampai dengan Oktober. Hingga total korbannya resmi bertambah 5, di mana korbannya rata-rata seorang wanita. Di antaranya yaitu Martha Brown, Annie Chapman, Elizabeth Street, dan Catherine Edwards. Sampai pada akhirnya, seorang pembunuh ini mendapat julukan Jack the Ripper. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan, dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat from Hell yang diterima oleh Sherlock dari Wettekapelle Vigilance Community atau Community Kewaspadaan Wettekapelle juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah satu seorang korban. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal, dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Wettekapelle hingga tahun 1891 tak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888. Tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai. Karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat, yang turut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan sejarah semu. Istilah ripperologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper. Yang misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Setelah pembunuhan, sosok Jack the Ripper dengan cepat menjadi momok menakutkan bagi anak-anak. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan dan mengerikan. Pada 1920-an dan 1930-an, Ripper digambarkan dalam berbagai film sebagai seorang pria yang mengenakan pakaian sehari-hari dan secara diam-diam memangsa korban-korban yang tidak mencurigainya. Atmosfer kejahatannya ditegaskan melalui efek pencahayaan dan bayangan hitam.
Pada tahun 1960-an, Ripper telah menjadi simbol kepredatoran bangsawan dan ditampilkan sebagai sosok pria misterius yang mengenakan topi tinggi. Citra Ripper digabungkan atau meminjam simbol-simbol kisah horor lainnya, misalnya Coba Dracula atau pemanen organ Victor Frankenstein. Dalam dunia fiksi, Ripper bisa menyatu dengan berbagai genre, mulai dari Sherlock Holmes hingga horor erotis Jepang. Jack the Ripper telah ditampilkan dalam ratusan karya fiksi dan non-fiksi yang semakin mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, termasuk surat-surat dan buku harian palsu Ripper. Ripper telah muncul dalam berbagai novel, cerita pendek, puisi, buku komik, permainan, lagu, drama, opera, program televisi, dan film. Sampai saat ini, terdapat lebih dari 100 karya non-fiksi yang secara eksklusif membahas tentang pembunuhan Jack the Ripper, menjadikannya sebagai salah satu pembunuh yang paling banyak ditulis di seluruh dunia. Identitas pelaku pembunuhan berantai yang paling ditakuti di Inggris, Jack the Ripper, akhirnya terkuak. Dari hasil tes DNA, ilmuwan menemukan bahwa Jack the Ripper bernama asli Aaron Kosminski, seorang imigran Polandia yang merupakan salah satu pasien rumah sakit jiwa. Hingga pada tahun 1919, Jack the Ripper meninggal dunia di rumah sakit jiwa karena kecanduan seks dan dimakamkan di pemakaman Hart yang sebelumnya bernama All Saints. Dikenal sebagai pemakaman mati karena merupakan salah satu pemakaman Magnificent Seven yang diciptakan untuk mengubur orang mati di London dan dibiarkan tanaman tumbuh liar dan seperti hutan. Nah, itulah dia beberapa penjelasan mengenai Jack the Ripper. Semoga kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami lebih fokus dan semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian.